Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Nekat terobos palang pintu perlintasan kereta, sopir truk tewas tertabrak kereta. Seorang juru parkir di Sragen bisa berangkat haji bareng istri setelah menabung belasan tahun. Di tangan warga Kelurahan Pekunden Kota Semarang, sampah disulap menjadi barang yang bernilai ekonomi. Ya, seorang sopir tewas setelah truk yang dikendarainya tertabrak kereta api Harina Relasa jurusan Bandung Surabaya. Tabrakan terjadi lantaran sopir truk nekat menerobos palang pintu perlintasan. Kejadian laka palang kereta api. Tabrakan maut ini terjadi di perlintasan sebidang di Jalan Raya Kaligawe, Kota Semarang, Kamis pagi. Sebuah truk bermuatan kedelai tertabrak kereta api Harina Relasa jurusan Bandung Semarang Surabaya. Dari video amatir terlihat kerasnya tabrakan menyebabkan sopir truk bernama Muhammad Akbar asal Sukabumi, Jawa Barat tewas di tempat akibat terjepit kabin truk. Tabrakan juga menyebabkan bagian depan truk hancur dan lokomotif kereta rusak. Berdasarkan keterangan masinis, tabrakan terjadi lantaran truk yang melaju dari arah timur menuju barat nekat menerobos perlintasan kereta. Sopir mengabaikan bunyi sirene tanda kereta akan melintas. Bahkan masinis telah membunyikan klakson berkali-kali. Kerasnya hantaman membuat truk terseret dan terpental. Menyampaikan bela sungkawa, duka cita yang mendalam kepada korban ya, dalam hal ini pengendara, akibat dari kejadian truk menempel kereta api Harina. Kejadian pukul 44:43 di perlintasan Kaligawe. Akibat kejadian ini kereta Harina mengalami kerusakan di lokomotif sehingga harus diganti lokomotifnya, termasuk juga pemeriksaan sarana. Jadi setelah prepal si truknya itu setelah bebas, rangkaian KA Harina kita tarik ke stasiun Semarang Tawang ternyata untuk dilakukan pemeriksaan dan penggantian lokomotif. Tentu akibat kecelakaan tersebut terdapat kelambatan perjalanan kereta api. Petugas Basarnas Gabungan mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi truk dari perlintasan. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, para siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Bedono di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak akhirnya bisa belajar di ruang kelas setelah pihak kontraktor menyerahkan kunci. Sebelumnya, anak-anak ini terpaksa belajar di kolong bangunan sekolah lantaran ruang kelas dikunci akibat kontraktor belum dibayar. Para siswa Sekolah Dasar Negeri Bedono 1 Demak ini tidak bisa menyembunyikan kegembiraan begitu ruang kelas dibuka. Mereka bahagia karena tidak lagi mengikuti proses belajar mengajar di kolong bangunan. Bangunan sekolah ini diserah terimakan oleh pihak pemegang proyek tol Semarang Demak kepada pihak sekolah hari Rabu. Penyerahan disaksikan sejumlah pihak kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Demak. Tadi sudah ngecek kelasnya belum? Senang nggak Dek nanti bisa? Lah sebelumnya gimana Dek kalau belajar Dek? Bawah? Iya. Ini kelasnya sudah dibuka, senang ya Dek ya? Nanti kalau sudah dibuka kelasnya belajar yang rajin apa justru sebaliknya? Belajar yang rajin. Gedung baru ini merupakan gedung pengganti lantaran gedung lama terdampak proyek tol Semarang Demak. Pihak kontraktor mengaku baru menyerahkan kunci setelah prosedur administrasi dengan pihak kontraktor rampung. Sampai nanti ke depannya selanjutnya siswa tetap boleh masuk ke kelas ya Pak? Ini tadi sudah dibuka. Memang kenapa sempat tertunda karena memang kita ada proses ya. Jadi memang dalam pembangunan ini kami dari Badan Usaha Jalan Tol itu ditugaskan oleh PT Kalahan untuk membangun bangunan pengganti. Terus kita juga ada kontraktor yang mengerjakan konstruksinya. Nah, untuk dapat difungsikan bangunan ini itu ada proses serah terima, tapi memang kita ada checklist kelengkapan, checklist quality dan sebagainya sampai nanti secara dokumen itu bisa diserah terimakan. Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan spesifikasi
dikasih gambar, hashtag dan seterusnya, sehingga hari ini resmi kami terima dan selanjutnya sudah kami serahkan pengelolaannya langsung kepada kepala sekolah sebagai pengguna bangunan. Saya kira itu harapannya besok pagi sudah bisa ditempati kegiatan belajar mengajar oleh siswa-siswa di lingkungan desa. Potret anak-anak SD Negeri 1 Bedono belajar di kolong bangunan sempat menjadi sorotan publik lantaran mereka belajar di tempat yang tidak layak, hanya beralaskan tikar dan terpal tanpa bangku dan kursi. Sekolah ini terdampak pembangunan tol Semarang-Demak. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Ya, sampah-sampah plastik ternyata bisa diolah menjadi berbagai barang dengan nilai ekonomi tinggi. Di Kota Semarang, warga mengolah plastik menjadi batako, genteng, hingga paving block. Jangan salah, paving block dan genteng ini tidak terbuat dari pasir. Ya, genteng, paving block hingga batako berbahan sampah-sampah plastik. Inovasi ini dilakukan Bank Sampah Kelurahan Pekunden di Kota Semarang setelah mengikuti studi banding di PTST wilayah Banyumas. Bahan baku sampah plastik begitu mudah ditemukan karena menumpuk di hampir setiap lingkungan tempat tinggal warga. Untuk membuat satu paving block dibutuhkan 1 kg botol plastik. Prosesnya pun tidak sulit. Cukup dipanaskan di panci lalu diaduk dan dicampurkan dengan pasir agar lebih kuat. Cairan hasil campuran plastik dan pasir itu kemudian dicetak pada cetakan yang sudah disediakan. Hanya butuh waktu 15 menit, satu paving block plastik bisa didapat. Sejauh ini hasil inovasi bank sampah ini masih digunakan terbatas untuk lingkungan warga Pekunden. Butuh uji teknis untuk memastikan inovasi ini layak dijual ke pasaran. Dari inisiasi warga yang ada di Kelurahan Pekunden, khususnya di RW 2 Kelurahan Pekunden, kita membuat sampah plastik menjadi genteng dan menjadi paving. Setelah itu yang kedua, setelah saya mengetahui di sini banyak sampah, setelah itu kita berkunjung ke Purwokerto, alhamdulillah Banyumas, kita melihat bagaimana Purwokerto Banyumas itu melaksanakan kegiatan tersebut baik. Terus saya contoh di sini, alhamdulillah antusias masyarakatnya juga lebih baik di sini. Paving block dari plastik rencananya akan mengganti paving block di jalan-jalan Kota Semarang jika nanti kualitasnya sudah teruji. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Rombongan biku tudong dari Thailand telah tiba di Ungaran, Kabupaten Semarang setelah berjalan kaki ribuan kilometer menuju Candi Borobudur di Kabupaten Magelang. Para biku ini akan mengikuti perayaan Waisak. Warga Kabupaten Semarang menyambut 38 biku tudong asal Thailand saat tiba di Ungaran Rabu sore. Mereka disambut dengan berbagai atraksi termasuk barongsai dan tabur bunga. Bahkan warga berjalan beramai-ramai di belakang para biku. Para biku ini menggelar ritual basuh kaki di Vihara Gunung Kalong. Umat juga secara bergilir membasuh kaki para biku, simbol rasa hormat dan dukungan perjalanan spiritual mereka menuju Candi Borobudur. Para biku ini telah melakukan perjalanan spiritual dengan berjalan kaki melintasi negara-negara Asia selama berbulan-bulan. Tujuan mereka adalah mengikuti rangkaian Waisak di Candi Borobudur pada 12 Mei mendatang. Dari belakang jalannya perjalanan biku tudong ke sini. Tentunya kita sangat berharap agar rasa kebersamaan biku tudong ini tetap kita tingkatkan, kita tingkatkan di Kabupaten Semarang. Dan yang tidak lupa kami juga mohon doa dari para biku tudong yang jumlah 38. Semoga Kabupaten Semarang ayam, tentrem, kondusif, aman, masyarakat semakin sejahtera dan kebunnya semakin maju. Kabupaten Semarang ini adalah kabupaten yang luar biasa, yang selalu toleransinya yang sangat tinggi dengan semua umat beragama. Makanya para Bante selalu juga memilih di Kabupaten Semarang ini untuk bersinggah. Dan untuk tahun yang ketiga ini, para Bante juga memilih di Kabupaten Semarang untuk bertempat tinggal di sini. Sesudah bermalam di Vihara Gunung Kalong, para biku dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Magelang. Perjalanan tudong ini tidak hanya menjadi ritual agama, tapi juga simbol perdamaian dan persaudaraan antar bangsa. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Libur panjang telah tiba tapi bingung mau kemana? Bagi Anda yang ingin liburan ke Banyumas, coba deh mampir ke Alas Pitu Baturaden. Karena di sana Anda dapat melihat pertunjukan koboi di lereng Gunung Selamat. Ingin menyampaikan pengumuman yang sangat penting masyarakat Kota Tangsel.
Pertunjukan ini terinspirasi dari film klasik tentang kehidupan koboi di Amerika yang bertugas untuk memberantas kejahatan. Para pemain menggunakan kostum sesuai dengan perannya masing-masing. Tidak hanya busana, latar pertunjukannya pun dibuat sedemikian rupa agar mirip dengan aslinya. Penonton yang datang pun terhibur dengan atraksi, nyanyian, dan juga aksi perang yang terlihat sungguhan. Teater drama musikal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan saat berkunjung ke objek wisata Alas Pitu di Baturaden, Banyumas, yang letaknya di lereng Gunung Slamet. Untuk menyaksikan pertunjukan koboi, pengunjung cukup membayar tiket Rp25.000 per orang. Saya juga baru tahu ya kalau di sini ternyata ada koboi show gitu. Kesannya seru, asik. Saya yang sudah lama di Purwokerto, saya baru pernah sih menonton ini di sini. Pernah dengar ya cerita pasti tahu lah ya, udah pernah tahu. Tapi kalau melihat secara alurnya semuanya ini saya baru di sini sih. Selain menyaksikan pertunjukan koboi, wisatawan juga disuguhkan dengan sejumlah wahana permainan untuk anak. Salah satunya ada kolam renang dan lokasi swafoto yang bagus. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.